Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Ajisya Putri dengan NIM 419331107. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana memanfaatkan Google Form dan Google Drive. Nah, video ini untuk memenuhi mata kuliah Media IT yang diampu oleh Bapak Budi Halomuan Siregar. Berikut penjelasan tutorial videonya. Nah, baik sebelum kita mempelajari tutorial bagaimana memanfaatkan G Drive dan Google Form, saya akan memberitahu terlebih dahulu apa saja submateri yang akan kita pelajari pada video kali ini. Nah, yang pertama kita akan pelajari dan mengenal apa itu Google Drive. Lalu selanjutnya kita akan mengenal apa itu Google Form. Selanjutnya kita juga akan mengenal soal evaluasi secara online. Dan saya juga akan memberikan tutorial bagaimana langkah-langkah mengembangkan daftar hadir online. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari dan mengembangkan materi online yang dilengkapi dengan video. Selanjutnya, saya akan memberikan teknik bagaimana membuat instrumen survei secara online. Selanjutnya, saya akan memberikan teknik bagaimana membuat jurnal pembelajaran online dan bagaimana mengatur link tautan. Nah, selanjutnya juga kita akan mempelajari bagaimana pengiriman sertifikat otomatis dengan Google Form. Selanjutnya, kita juga akan mengolah data pada Google Form dengan Excel. Seperti itu. Nah, ini materi yang pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu G Drive. Nah, adapun definisi dari G Drive atau Google Drive adalah, Google Drive ini adalah sebuah layanan untuk media penyimpanan data online atau secara daring yang berbasis cloud atau internet. Yang pertama kali G Drive ini tuh beredar pada tanggal 24 April 2012. Yang pada dasarnya layanan Google Drive ini tuh sama seperti cloud storage lain semacam Dropbox atau OneDrive. Nah, aplikasi ini tersedia dalam bentuk desktop ataupun smartphone. Pada beberapa jenis ponsel, Google Drive atau G Drive menjadi aplikasi bawaan yang terinstal secara otomatis di sistem. Nah, Google Drive ini kita dapat menyimpan file-file berupa dokumen, gambar, audio, ataupun video dengan kapasitas yang besar, 15 GB secara gratis. Nah, selanjutnya kita akan mengenal Google Form. Nah, Google Form ini adalah layanan dari Google yang memungkinkan Anda untuk membuat survei tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi kita bisa mendapatkan jawaban secara intens gitu kan, secara langsung dari audiens yang mengikuti survei. Nah, Google ini saat ini terus melakukan inovasi dari berbagai platform yang dimilikinya, diantaranya Google Docs salah satunya. Terus juga ini Google Form ini biasanya digunakan untuk beberapa hal seperti membuat kuesioner, membuat quick count, pendapat, lalu membuat formulir pendaftaran online, kemudian mengolah data yang masih banyak lagi fungsinya, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita akan pelajari bagaimana mengembangkan soal evaluasi secara online. Nih, yang pertama kita lakukan adalah membuka di Google dengan membuka Google Form. Menggunakan Google Form, kita klik yang bagian atas. Ini, kita klik yang ini. Oke, sudah muncul. Maka kita klik buka Google Formulir. Nah, sudah. Nah, di sini terdapat pilihan mau menggunakan template seperti apa. Nih, kita klik saja yang untuk pendaftar ini ya. Oke. Nah, misalnya ini kita mau
membuat soal perkalian. Misalnya ini kita klik saja judul soal perkalian kelas 2 SD misalnya. Oke. Nah, di sini kita buka misalnya nih. Jawablah soal ini dengan tepat. Misalnya, klik. Nah, misalnya ini untuk di soalnya, misalnya 2 dikali 3 sama dengan. Kita mau mengubah teks jawabannya. Kita klik yang di bagian sini, jawaban singkat, dengan menggunakan pilihan ganda. Nih, ada pilihan opsi 1. Misalnya kita klik A, misalnya 6. B misalnya 10. C misalnya 15 gitu kan. D misalnya 8. Oke. Di sini maka sudah terdapat nih soal-soalnya. Ya kan? Ini jadi ada pilihan-pilihannya seperti itu. Nah, kalau misalnya nih kita mau ubah, misalnya mau tambahkan gambar, bisa kita menggunakan gambar. Kita tinggal mengunggah dari sini saja, gitu kan. Misalnya ada soal yang bergambar seperti itu. Nah, kalau kita mau lanjut, gitu kan. Nah, ini saya hapus dulu. Kita mau lanjut, gitu kan. Nah, seperti ini nih ada gambarnya. Kita mau lanjut, gitu kan. Kita hanya tinggal mengklik saja ini tambah. Nih, misalnya kita mau mengimport, kita mau mengubah teks judulnya gitu kan. Kita mau menambahkan gambar, tambahkan video, tambahkan bagian juga bisa. Misalnya jadi dibagi menjadi 2 gitu kan. Nah, boleh seperti itu. Nah, begitu. Lalu ini juga misalnya kita mau diduplikasikan jadi 2 kali gitu, itu bisa kita gunakan. Nah, lalu selanjutnya kita bisa misalnya nih ada soal untuk esai misalnya misalnya berikan jawaban menggunakan jalan dari perkalian 87 dikali 5 misalnya gitu kan. Nah, di sini bukan pilihan ganda dong berarti kan. Misalnya menggunakan drop down. Misalnya kita menggunakan dengan mengupload file seperti itu. Nih. Seperti itu. Nah, ini kita bisa hanya mengizinkan hanya jenis file tertentu, misalnya seperti gambar atau PDF seperti itu. Lalu jumlah maksimal file itu 1, misalnya ukuran filenya gitu kan. Ini wajib diisi dan kita mengkliknya. Jadi, nah ketika sudah selesai ini misalnya nih kan, maka nanti akan muncul di tampilan jawabannya seperti ini. Nanti akan masuk ke Excel. Karena ini setelannya. Jadikan ini sebagai kuis, menetapkan pertanyaan nih. Kita mau jadikan kuis. Kita klik. Oke, nilai poin itu misalnya 50 poin. Nah, seperti itu. Jadi ini kita mau melihat pratinjaunya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Seperti itu. Nah, lalu kalau kita mau mempublikasikannya, ini kan, kita hanya dengan klik kirim saja. Nah, akan kirim. Lalu ini kita ada tautannya bisa memperpendek URL-nya. Lalu kita klik salin, maka kita kirim ke murid kita, maka mereka akan bisa menjawab pertanyaan dari sini. Contohnya seperti ini nih yang sudah saya buat. Ada soal yang sudah saya buat nih, contohnya seperti ini. Ini dia. Soal Hodge trigonometri. Ini adalah merupakan contoh dengan menggunakan gambar serta ada penggunaan esai juga pada soal ini. Gitu.
nah inilah dia contohnya seperti itu. Begitu. Nah, begitulah cara kita mengembangkan soal evaluasi dengan menggunakan secara online. Nah, baik kita akan mempelajari materi bagaimana mengembangkan materi online dilengkapi video. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuka Google Form pastinya, lalu kita membuka formulir baru, maka kita tulis di sini tema judul yang akan kita berikan kepada murid kita, lalu di sini juga ada pembukaan untuk murid kita yang kita akan pelajari materinya. Selanjutnya, di sini kita akan memberikan video ya pada GFrom ini. Nah, yang pertama kita klik yaitu adalah tambahkan video pastinya. Nah, di sini kita harus sudah memiliki akun YouTube pastinya yang sudah kita upload videonya. Nah, di sini saya sudah ada beberapa video yang sudah saya upload. Ini kita cari untuk buku tema 2. Di sini kita klik, lalu kita dapatkan link yang bisa dibagikan, kita klik sudah, lalu kita kembali ke GFrom, lalu kita copy, kita enter. Nah, di sini sudah langsung terlihat nih videonya. Nih, sudah maka muncul nih tampilan. Oke, sudah pasti ya, kita pilih. Nah, di sini yang saya salah, kita copy aja. Di sini kelihatan juga. Oke, nih bismillah. Nah, beginilah cara bagaimana kita mengembangkan materi online yang dilengkapi video. Jadi beginilah tutorial jika ingin menambahkan video pada Google Form. Klik tinjau, kita lihat. Nah, disinilah dia muncul. Nanti peserta didik maka melihatnya. Misalnya di sini ada tugas nih kita mau tambahkan. Mau tambahin nih. Itu di sini kita mau tambahin. Atau nggak usah deh. Nah, di sini kita misalnya mau oke, beginilah dia. Jadi pertama kita kirim, lalu kita lihat perpendek URL, maka kita salin, kirim ke murid. Begitulah cara bagaimana kita mengembangkan materi online dengan menggunakan GFrom dengan menambahkan video. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah dari mengembangkan daftar hadir online. Nah, yang pertama kita harus mengklik dulu apa itu di Google Form. Kita di Google, kita klik Google Formulir. Nah, ini kita klik kosong untuk membuat formulir baru. Ini ya kan, kita membuat daftar absensi. Maka kita klik nih untuk di hari ini, misalnya nih daftar absensi. Daftar absensi kelas 10 MIA 1 misalnya nih. Oke, sudah kita klik, maka misalnya di sini deskripsinya itu semester 2 tahun ajaran 2020-2021 nih misalnya. Nah, lalu pertanyaan judulnya ini adalah misalnya ini kita klik tanggal pertemuan pertama nih, misalnya pertemuan pertama gitu ya kan. Nah, di tanggal berapa nih misalnya ini kita tambah di sini tanggal. Ini wajib diisi. Oke.
pertama misalnya nih, lalu ini pertama di sini nama dulu deh, nama jawaban singkat, terus di sini tambah pertemuan pertama. Misalnya kan sini kita buat hadir opsi pertama, lalu sini izin sama ini sakit. Nah itu dia misalnya. Nah lalu lalu ini di pertemuan pertama, lalu kalau keterangan di sini kita buat aja keterangan hadir, di sini kita buat pertemuan. Satu kan biasanya pertemuan 9, 10, 11, 12. Nah, itu dia pertemuannya, ada kita 12 nih ibaratnya. Nah, beginilah untuk kita mau melihat nih, untuk melihat hasil dari daftar hadir kita. Nah, sudah terisi nama, keterangan hadir, maka sudah pas lah ini ya kan. Maka kita lakukan adalah untuk tautannya, pengiriman URL-nya. Ini kita pendekkan, maka ini nanti kita kirimkan secara Google Form atau secara Google Drive. Kita bisa menggunakan Google Drive atau Google Classroom, misalnya kita kirimkan ke murid kita, maka mereka akan mengisi melalui daftar hadir secara online. Begitulah cara mengembangkan daftar hadir secara online. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat teknik instrumen survei online. Nih. Klik. Nah, di sini kita isi saja survei instrumen survei kegiatan seminar workshop, seminar kewirausahaan misalnya. Silahkan diisi untuk memberikan seminar edukasinya menjadi lebih baik. Nah ini misalnya kualitas materi misalnya ini. Terus kita buat aja dulu nama ya, nama. Nah, kita klik jawaban singkat. Instansi. Terus juga kualitas materi, misalnya kualitas materi kita isi. Nah, kita buat skala linier ya kan. 1 sampai 10. Terus juga ini materi misalnya seperti itu kan. Lalu misalnya kita mau menambahkan nilai kepuasan terhadap seminar. Klik saja kalau kurang menarik. Nah, misalnya seperti ini. Kita klik, kita bisa juga mengubah warna yang kita inginkan. Nah, ini seperti ini. Nah, lalu kita kirim, lalu kita klik tautan untuk perpendek URL, maka kita salin dan kirim ke
peserta seminar seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana teknik membuat jurnal pembelajaran online. Yang pastinya kita harus mengklik formulir baru. Nih, sudah kita klik. Lalu kita buat nih, misalnya judulnya, judul jurnal pembelajaran, TA 2020-2021. Lalu, seperti ini pertanyaannya, ini kelas. Kita klik drop down 10, 11, 12. Lalu kita klik di sini, kita klik untuk ini, kita tambah kelas hari Senin. Kita klik misalnya ini tanggal ya, tanggal, begitu tanda dan pelajaran, jawaban singkat misalnya nih, jawaban singkat. Terus juga misalnya materi ada nih, tapi ini wajib diisi ya, kita buat ininya di setiap ini nanti kita wajib diisi gitu ya. Lalu di sini itu tugas karena kita isi ini. Itu. Nah, lalu beginilah cara membuat jurnal pembelajaran TA, sama seperti jurnal-jurnal berikutnya, sama seperti jurnal-jurnal sebelumnya nih. Jadi seperti ini. Jurnal muncullah seperti ini. Kita klik kirim, lalu kita tautan. Beginilah cara kalau kita mau mengatur tautan. Kita klik saja. Ini misalnya juga panjang, begitulah. Itulah cara mempelajari dan memanfaatkan Google Form dan Google Drive. Sekian dari pembelajaran kali ini. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Bye-bye.